Esensi bumi, angin, api, guntur, dan air memang merupakan 5 esensi yang berbeda, dan semuanya digabungkan. Anda hampir tidak memenuhi syarat untuk ujian. Namun, apakah Anda bisa mendapatkan Chaos Scripture dan berhasil mengolahnya masih memerlukan serangkaian ujian? Earth One melihat 5 maksud di sekitar Lu Ming dan mengangguk sedikit. Ada secercah harapan di kedalaman matanya. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia kagum dengan kondisi gila dalam mengolah kitab suci yang kacau. Pertama-tama, dia harus memahami konsep 5 atribut yang sangat berbeda. Misalnya, konsep bumi, angin, api, guntur, dan air. Lu Ming adalah 5 konsep yang sangat berbeda. Jika Lu Ming mengembangkan konsep bumi dan yang lainnya adalah konsep gunung atau konsep bumi, itu tidak akan berhasil. Hal ini dikarenakan konsep gunung, konsep bumi, dan konsep bumi mempunyai atribut yang sama. Atau tidak mungkin kalau seseorang mengolah konsep air, konsep es, konsep rawa, dan sebagainya, karena sifat dasarnya sama. Hanya maksud dari 5 elemen yang sangat berbeda yang telah dikembangkan hingga lingkaran penuh tingkat 4. Kondisi ini sulit ditemukan bahkan 1 dari 1 miliar orang jenius. Selanjutnya, dia harus berhasil menggabungkan kelima maksud tersebut. Ini bahkan lebih sulit dan kejam. Jika bukan karena 9 garis keturunan naga Lu Ming, dia tidak akan mampu mencapainya. Lu Ming tidak dapat membayangkan siapa lagi di dunia ini yang dapat memenuhi persyaratan seperti itu selain dia. Dan ini hanyalah persyaratan awal ujian. Jika dia ingin berkultivasi, dia masih harus melalui ujian. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan. Sekarang, ikuti tesnya. Lewati bagian itu dan teruskan. Jika Anda bisa berjalan sampai akhir, Anda akan mendapatkan kitab suci kekacauan dan memupuk kehendak kekacauan. Jika kamu gagal di tengah jalan, kamu akan diteleportasi keluar, dan aku akan mengirimmu kembali. Juga, di tempat ini, waktu dipercepat berkali-kali lipat. Sekalipun Anda tinggal di sini selama beberapa tahun, hanya sesaat yang akan berlalu di dunia luar. Jadi, Anda dapat yakin dan menerima ujiannya. Kata Bumi 1. Beberapa tahun di sini hanyalah waktu singkat di dunia luar. Mata Lu Ming berbinar dan dia sangat gembira. Yang dia khawatirkan adalah jika dia tinggal di sini terlalu lama, akan terjadi perubahan di dunia luar, seperti dandan dan gelembung, atau situasi di alam liar dewa. Tapi sekarang, Lu Ming tidak perlu khawatir. Beberapa tahun di sini hanyalah waktu singkat di dunia luar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pada saat yang sama, dia mengagumi kekuatan Sekte Hunyuan. Sekte Hunyuan. Kekuatan macam apa itu? Itu benar-benar tak terduga dan sangat kuat. Saya harus mendapatkan kitab suci yang kacau. Dengan hilangnya kekhawatirannya, mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengepalkan tangannya. Jika dia berhasil mengembangkan kehendak kekacauan legendaris, kekuatan tempurnya akan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Itu akan menjadi kartu asnya yang paling kuat. Yang lebih penting lagi, bantuan yang dihasilkannya di masa depan tidak terbayangkan. Tatapan Lu Ming perlahan menjadi tegas. Senior Earth One, junior ini akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Tu Yiyi dan melangkah maju, berjalan menuju lorong. Sosoknya perlahan menghilang ke dalam lorong. Sudah berapa tahun, saya akhirnya menunggu seseorang. Kali ini, aku harus berhasil. Melihat punggung Lu Ming yang menghilang, mata Tu Yi dipenuhi dengan harapan dan antisipasi. Dia sudah menunggu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, ada juga favorit surga luar biasa yang memenuhi persyaratan dan dibawa ke sini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai akhir, lulus semua ujian, dan memupuk keinginan kekacauan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu. Setiap kali seseorang datang, itu adalah secercah harapan. Ia dipenuhi dengan antisipasi dan berharap ada yang berhasil mengolahnya. Earth One berdiri dengan tenang di aula dan menunggu. Lu Ming melangkah ke lorong itu. Awalnya semuanya tenang. Namun setelah berjalan beberapa saat, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, raungan penuh dengan niat membunuh terdengar. Niat membunuh yang tak ada habisnya tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Saat ini, mata Lu Ming memerah. Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah terpicu di dalam hatinya. Hati Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh seperti ini terlalu dingin dan kuat. Orang biasa akan berubah menjadi idiot jika terkena niat membunuh seperti ini. Namun, mata Lu Ming hanya berkedip sesaat di awal. Dia segera menjadi tenang. Ini adalah ujian lain dari niat membunuh. Namun, itu jauh lebih rendah daripada niat membunuh yang tak ada habisnya dari garis keturunan ketiga. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tatapannya menjadi semakin tenang, tidak terpengaruh oleh niat membunuhnya. Faktanya, Lu Ming juga mengerti mengapa ada ujian niat membunuh. Ini karena dalam kehidupan seorang pejuang, jika dia ingin mencapai puncak, dia harus membunuh jalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Jalan ini ditakdirkan menjadi jalan berdarah,
jalan yang penuh dengan niat membunuh. Mereka yang tidak bertekad akan terpengaruh oleh niat membunuh. Oleh karena itu, beberapa warisan yang lebih kuat akan melakukan tes untuk menguji niat membunuh. Sayangnya, garis keturunan ketiga Lu Ming memiliki niat membunuh yang tiada habisnya. Tes-tes ini adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan garis keturunan ketiga. Lu Ming tetap bergeming meskipun ada niat membunuh yang menyelimutinya. Matanya tenang saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, penuh tekad. Tiba-tiba lingkungan sekitar berubah lagi. Niat membunuh yang tak ada habisnya menghilang tanpa jejak. Titik-titik-titik, mencicit, kicau burung yang merdu terdengar di telinga Lu Ming. Renyah dan menyenangkan. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa serta gelombang harum bunga yang menyegarkan pikiran. Itu benar-benar berbeda dari niat membunuh yang tak ada habisnya tadi. Lu Ming mau tidak mau menjadi tenang. Lu Ming mendongak dan menyadari bahwa dia berada di luar desa pegunungan kecil. Di depan mereka ada sebuah desa pegunungan kecil. Desa kecil itu dikelilingi oleh rumput hijau dan bunga berwarna-warni. Burung-burung beterbangan dan berkicau, membuat desa ini tampak seperti surga. Ding ling ling, suara merdu terdengar. Itu adalah seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun. Dia sangat merah jambu dan memiliki wajah merah. Dia sangat manis. Ada serangkaian lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Saat dia berjalan, mereka mengeluarkan suara merdu. Gadis kecil itu berlari ke sisi Lu Ming dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia berbisik, "Kakak, apakah kamu orang luar? Apakah kamu tersesat? Datanglah ke rumahku, Ling Ling akan mentraktirmu teh susu." Dengan itu, gadis kecil itu menarik tangan besar Lu Ming dan berjalan menuju desa. Dia begitu polos dan manis sehingga Lu Ming tidak tega menolaknya. Titik-titik-titik. "Halo, anak muda." Seorang pria berpenampilan jujur sedang membawa seikat kayu bakar. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tersenyum dan menyapanya. Meskipun Lu Ming tahu bahwa ini adalah ilusi, dia mau tidak mau terpengaruh oleh kesederhanaan ini. Senyuman muncul di wajahnya dan dia mengangguk ke arah pria kekar itu. "Ibu, kakak ini tersesat. Saya membawanya ke sini sebagai tamu untuk mentraktirnya teh susu." Gadis kecil itu menarik Lu Ming dan berjalan ke desa. Mereka sampai di sebuah rumah kayu. Di depan rumah kayu itu, ada seorang wanita muda berusia 30-an. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tersenyum bersih dan menepuk kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih, "Karena kamu adalah teman Ling Ling, kamu juga adalah teman ibu. Tunggu di sini, aku akan ambilkan teh susu." Wanita muda itu masuk ke dalam rumah dan dengan cepat mengeluarkan batu bata teh untuk membuat teh untuk Lu Ming. Segera, aroma teh susu yang kuat tercium di depan rumah kayu itu. "Ling Ling, kamu punya teman sekarang. Bisakah kamu membelikanku minuman juga?" Seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat dan tersenyum. "Kakek kelima, tentu saja bisa," kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Desa pegunungan kecil itu sangat sederhana. Tidak ada yang licik dan senyum mereka bersih. Lu Ming mau tidak mau tertular. Dia mengambil teh susu dan menyesapnya. Itu sangat manis. "Kakak, apakah ini enak?" Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. "Ini baik." Lu Ming tersenyum. "Terima kasih, kakak." Gadis kecil itu menunjukkan senyuman bahagia dan melompat-lompat. Lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya berbunyi dengan suara yang menyenangkan. Orang-orang di desa pegunungan kecil semuanya sangat sederhana. Kedatangan Lu Ming menarik banyak orang untuk menonton. Namun kebanyakan dari mereka sangat sederhana dan jujur. Mereka tersenyum pada Lu Ming, dan senyuman mereka mengungkapkan ketulusan mereka. "Aku ingin tahu apa yang akan diuji oleh dunia ilusi ini." Lu Ming menyesap teh susunya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tiba-tiba, terdengar sedikit suara udara dipotong. Itu sangat ringan, seperti anak kecil yang memegang pisau tajam dan menusuknya ke Lu Ming. Suaranya sangat ringan. Namun, dengan tingkat kultivasi Lu Ming, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Itu adalah Ling Ling, gadis kecil itu. Sebuah belati muncul di tangannya dan dia menusukkannya ke perut Lu Ming. Saat ini, gadis kecil itu sama sekali tidak naif. Wajahnya dipenuhi keganasan. "Membunuh." Gadis kecil itu berteriak dan menusukkan belatinya tepat ke arah Lu Ming. Lu Ming mundur sedikit dan menghindari serangan gadis kecil itu. "Membunuh." Teriakan dingin terdengar dari belakang. Ibu gadis kecil itu, wanita muda yang baik hati, juga memegang pedang dan menikam Lu Ming dengan ekspresi galak. Setelah itu, lelaki tua di sebelah kanan, kakek kelima gadis kecil itu, yang tadinya sederhana dan jujur, juga mengeluarkan pisau dan menebas Lu Ming. Kekuatan mereka sangat kecil dan lemah, sama seperti penduduk desa biasa. Namun, masing-masing dari mereka tampaknya sangat membenci Lu Ming dan ingin membunuhnya. Lu Ming mundur dengan santai dan menghindari semua serangan. Namun, mereka tidak menyerah dan menuntut Lu Ming. Membunuh. Selain gadis kecil dan yang lainnya, penduduk desa lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Lu Ming. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Lu Ming berteriak. Namun,
Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menyerang Lu Ming dengan mata merah. Ketika Lu Ming mundur, mereka terus menyerangnya. Di sekitar desa pegunungan kecil, penduduk desa yang awalnya sederhana dan jujur berlari menuju Lu Ming seolah-olah mereka sudah gila. Mereka ingin membunuh Lu Ming, dan segala jenis senjata ditusukkan dan ditebas ke arah Lu Ming. Lu Ming menghindari serangan itu. Dia ingin terbang ke langit dan meninggalkan tempat ini, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Dia dihadang oleh suatu kekuatan. Membunuh. Semakin banyak penduduk desa yang menyerang Lu Ming dengan mata merah. Ding Ling Ling. Gadis kecil, Ling Ling, berada di garis depan. Dia mengarahkan belati ke perut Lu Ming. Lu Ming menghindar terus-menerus tetapi jumlah penduduk desa bertambah dan mereka mengelilinginya ke segala arah. Tatapan Lu Ming menjadi semakin dingin. Saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi jika Anda ingin membunuh saya, maka saya tidak bersalah. Karena kita musuh, maka aku akan membunuhmu. Membunuh. Begitu Lu Ming mengucapkan kata, bunuh, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Tombak panjang muncul di tangannya. Dengan kilatan tombak panjang, langit dipenuhi bayangan tombak. Puff, puff, tombaknya ditusukkan, dan yang pertama menanggung bebannya adalah gadis kecil itu. Sinar tombak menembus ruang di antara alisnya, memakukannya ke tanah. Setelah itu, wanita muda dan kakek kelima yang berpikiran sederhana. Orang yang awalnya baik hati dan sederhana telah dibunuh oleh Lu Ming. Awalnya, hati Lu Ming bergetar. Namun, tatapannya segera digantikan oleh tatapan dingin. Di jalur seni bela diri, karena dia harus membunuh, dia akan membunuh mereka secara menyeluruh. Membunuh, membunuh. Sinar tombak melolong. Bagaimana penduduk desa ini bisa menolaknya? Mereka dibunuh satu persatu. Mayat menutupi desa pegunungan dan darah mewarnai surga merah. Titik titik titik. Lu Ming melangkah maju dan berjalan keluar dari desa pegunungan. Masih ada penduduk desa yang menyerang Lu Ming dari segala arah. Pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi mayat. Segera, Lu Ming keluar dari desa dan melihat kota yang bahkan lebih besar dari desa sebelumnya. Banyak orang melihat Lu Ming dan berteriak dengan mata merah, pembunuh. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh dia. Di kota, semakin banyak orang yang menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak punya pilihan. Dia hanya bisa membunuh jalan keluarnya. Ki darah memenuhi udara, dan jutaan mayat tergeletak di tanah. Kemanapun Lu Ming pergi, semua orang yang melihatnya pasti ingin membunuhnya. Lu Ming tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Perlahan, mata Lu Ming memerah. Dia memancarkan niat membunuh yang dingin dan tatapannya menjadi semakin dingin. Titik 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 titik. Di luar, di aula besar, Ertuan sedang menatap bola bundar di depannya. Titik titik titik. Gambar di bola itu adalah gambar tempat Lu Ming berada. Tiba-tiba, riak muncul di angkasa, dan sosok emas muncul di samping Ertuan. Yang emas, bumi satu mengangguk. Bagaimana itu? Kamu bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, kan? Kata yang emas. Aku tidak tahu. Tahap pertama sangat sulit. Seorang ahli seni bela diri tidak bisa berhati lembut. Jika dia bertemu musuh, dia harus membunuh mereka apapun yang terjadi. Ini perlu. Jika dia berhati lembut, dia hanya akan mati di tangan musuh. Namun, dalam pembantaian tanpa akhir, di tumpukan mayat dan lautan darah, Anda harus tetap berpikiran jernih dan menjaga hati Anda tidak berubah. Hati sebagian orang perlahan-lahan akan berubah dalam pembantaian yang tiada akhir dan akhirnya berubah menjadi mesin pembunuh. Tapi itu tidak ada gunanya. Alis Dao Tuyi sedikit berkerut. Itu benar, manusia mudah tersesat. Kata yang emas. Tiba-tiba, ruang itu bergerak lagi, dan beberapa sosok muncul. Itu boneka seperti Tuyi, tapi warnanya berbeda. Itu adalah petir, kayu, air, dan seterusnya. Saat sosok-sosok ini muncul, mereka semua menatap bola bundar itu tanpa berkedip. Sudah bertahun-tahun, saya harap anak ini bisa lulus. Yang emas menghela nafas. Semua orang memandang dalam diam. Pembantaian Lu Ming terus berlanjut. Matanya semakin merah, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semuanya. Ada suara di benaknya yang terus meraung, seolah ingin menenggelamkan Lu Ming dalam pembantaian tanpa akhir. Niat membunuh semacam ini, lahir di hati Lu Ming, bukan dari dunia luar. Bahkan garis keturunan ketiga tidak dapat membantu Lu Ming. Menekan. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di benak Lu Ming. Itu adalah suara dari garis keturunan prasasti penekan penjara. Lu Ming menggigil dan pikirannya kembali jernih. Itu tidak benar. Aku, Lu Ming, hanya membunuh musuhku dan bukan orang yang tidak bersalah. Tidak peduli berapa banyak musuh yang kubunuh, mereka tetaplah musuhku dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Biarpun aku harus membunuh, aku akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Pikiran Lu Ming berputar dan matanya perlahan kembali jernih. Pada akhirnya, dia hanya duduk bersila dan pikirannya memasuki keadaan hampa.
Di dunia luar, serangan mendarat di tubuh Lu Ming dan menghilang satu demi satu, tidak mampu menyakitinya sama sekali. Setelah beberapa jam, Lu Ming membuka matanya. Saat ini, matanya sudah kembali jernih. Niat membunuh di matanya telah hilang sama sekali. Yang ada hanya ketenangan dan kedamaian. Orang-orang di sekitarnya masih menyerang Lu Ming. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan inti esensialnya meledak, mengembun menjadi cahaya tombak yang tak ada habisnya. Dia menembus orang-orang dan membunuh mereka semua. Namun, kali ini, hati Lu Ming tidak goyah sama sekali. Di jalan yang penuh dengan pembunuhan ini, dia tidak lagi dikendalikan oleh pembunuhan dan menjadi mesin pembunuh. Di aula, Ertuan, Goldtuan, dan yang lainnya tersenyum saat melihat ini. Dia lulus ujian pertama, kata Bumi Satu sambil tersenyum. Meskipun saya melewati tahap pertama, tahap selanjutnya bahkan lebih sulit. Yang Emas menghela nafas. Jangan terburu-buru, lakukan selangkah demi selangkah, kata Bumi Satu. Yang lain mengangguk dan terus menonton. Kali ini, Lu Ming tidak berhenti. Cahaya tombak tak berujung keluar dari tubuhnya. Dia melakukan perjalanan puluhan mil dengan setiap langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, segala sesuatu yang menghalangi jalannya berubah menjadi abu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lingkungan sekitar berubah lagi. Lu Ming kembali ke lorong. Selamat telah melewati tahap pertama. Sebuah suara terdengar di benak Lu Ming. Setelah itu tidak ada suara lagi. Ini baru tahap pertama. Ini sangat sulit. Lu Ming diam-diam terkejut. Setelah memasuki bagian ini, akan ada niat membunuh tanpa akhir yang tiba-tiba menimpa mereka. Kemudian, mereka akan memasuki ilusi dan tersesat dalam pembunuhan. Awalnya, Lu Ming mengira ini sudah tahap kedua. Ia tidak menyangka ini baru tahap pertama. Tahap pertama sudah sangat sulit. Siapa yang tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan? Mata Lu Ming dipenuhi dengan keyakinan dan semangat juang. Dia melangkah maju. Perjalanannya sangat panjang dan sepertinya tidak ada habisnya. Lu Ming berjalan setengah jam dan lorong di depannya tiba-tiba menjadi lebar, seperti ruangan batu. Ruangan batu itu dipenuhi ukiran yang padat dan misterius. Samar-samar seseorang bisa merasakan aura bumi. Di depan ruangan batu, ada tirai berwarna kuning terang yang menghalangi jalan. Di dinding, ada teknik bela diri esensi bumi, teknik ion bumi. Hanya mereka yang berhasil mengolah teknik ion bumi yang dapat menembus tirai cahaya. Anda hanya dapat melewati tahap ini jika Anda berhasil memahami teknik bumi ion di dinding. Anda hanya punya waktu setengah tahun. Suara sebelumnya terngiang di benak Lu Ming lagi. Keterampilan bela diri dari esensi bumi, teknik asal bumi. Agar berhasil mengolahnya dalam waktu setengah tahun. Mata Lu Ming berbinar. Penilaian kali ini adalah teknik pencak silat penciptaan bumi. Selain itu akan memakan waktu setengah tahun. Lu Ming sangat percaya diri. Segera, pandangan Lu Ming tertuju pada ukiran di dinding dan dia mulai memahaminya secara detail. Di mata Lu Ming, ukiran itu tampak hidup. Mereka seperti ular kecil yang merayap di dinding, berubah menjadi teknik seni bela diri yang menakjubkan. Teknik bela diri konsep bumi. Betapa indahnya. Begitu dia melihatnya, Lu Ming merasa bahwa teknik penciptaan seni bela diri ini sangat menakjubkan dan misterius. Tampaknya berisi kebenaran langit dan bumi. Lu Ming sebelumnya telah mengembangkan teknik seni bela diri, serangan Dewa Petir, dengan konsep guntur. Kesulitan dalam mengembangkan serangan Thunder God sudah sangat tinggi. Itu 100 kali lebih sulit daripada teknik seni bela diri biasa. Namun, tingkat kesulitan teknik ion bumi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serangan Dewa Petir. Lu Ming berdiri di sana dan mengamatinya dengan cermat selama 3 hari, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tak heran jika ia mampu lulus ujian selama ia berhasil mengolahnya dalam waktu setengah tahun. Kesulitan dalam berkultivasi terlalu besar. Di aula, Ertuan, Goldtuan, dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang. Saya ingin tahu apakah anak ini berhasil memahaminya dalam waktu setengah tahun. Seseorang berkata, jika Anda benar-benar membutuhkan waktu setengah tahun untuk berhasil memahaminya, maka tidak ada harapan untuk tahap selanjutnya. Kata Yang Emas, itu benar. Berdasarkan pengalaman masa lalu, semakin singkat waktu yang digunakan maka peluang keberhasilannya semakin besar. Beberapa orang hanya berhasil memahaminya dalam waktu setengah tahun, atau bahkan 5 bulan. Ini menunjukkan bahwa potensi mereka terbatas, dan mereka pasti akan gagal di tahap selanjutnya. Bumi Satu menghela nafas. Semakin pendek waktu yang dibutuhkannya untuk melewati pos pemeriksaan ini, semakin besar harapannya di masa depan. Dulu, orang yang menggunakan waktu paling singkat adalah 3 bulan 15 hari, namun dia tetap belum mencapai akhir. Menurut pendapat saya, hanya jika dia berhasil memahaminya dalam waktu 3 bulan barulah dia memiliki harapan untuk lulus ujian. Kata Yang Emas. Semua orang terdiam, dan suasananya terasa agak berat. Sudah cukup bagus bisa memahaminya dalam waktu setengah tahun. Untuk memahaminya dalam 3 bulan sungguh terlalu sulit.
Di ruang batu, Lu Ming masih tidak bergerak, dengan hati-hati merasakan ukiran di sekitarnya. Di mata Lu Ming, tanda-tanda itu sepertinya telah berubah menjadi orang-orang kecil yang sedang berlatih teknik seni bela diri penciptaan bumi dan teknik bumi ion. Inti dari teknik bela diri konsepsi adalah konsepsi. Potensi dan kekuatan konsepsi dapat dikerahkan sepenuhnya. Kekuatannya bisa diberikan 10 kali atau bahkan 100 kali. Oleh karena itu, untuk mempraktikkan teknik bela diri konsepsi, seseorang harus memulai dari konsepsi. Perlahan, Lu Ming menutup matanya. Sosok kecil yang dibentuk oleh tanda itu menghilang, hanya menyisakan kehendak bumi di hati Lu Ming. Perlahan-lahan, alam esensi bumi dan tanda-tandanya mulai tumpang tindih. Di tempat ini, seseorang tidak dapat menggunakan pohon kuno pemahaman jalan untuk memahaminya. Seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. 5 hari, 10 hari, sebulan. Setelah 1,5 bulan, Lu Ming tiba-tiba pindah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanah mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Pukulan ini seberat gunung dan sekuat Thunderbolt. Tampaknya menekan segalanya dan memiliki perasaan seperti penjara yang menekan seni surgawi. Ya, inilah perasaannya. Mata Lu Ming berbinar. Dia terus mengayunkan tinjunya dan kekosongan itu bergemuruh dan meledak. Di aula utama, mata Earth One, Gold One, dan yang lainnya berbinar. Itu cepat. Ini baru setengah bulan, dan dia sudah memahami tekniknya. Luar biasa. Itu terlalu menakjubkan. Meski baru menyentuh pintunya, itu baru 1,5 bulan. Dia benar-benar memiliki peluang untuk berhasil dalam pelatihan dalam 3 bulan. Hahaha, masih ada harapan. Earth One, Gold One, dan yang lainnya berseru penuh semangat, mata mereka menunjukkan harapan yang kuat. Mereka telah menunggu terlalu lama dan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Di ruang batu, Lu Ming berlatih tanpa henti, sepertinya tanpa henti. Waktu terus berlalu. Kekuatan pukulan Lu Ming semakin kuat, dan dunia gemetar karena pukulannya. 2,5 bulan telah berlalu. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan konsep bumi meledak dengan kekuatan tinju. Itu sangat kuat. Teknik elemen tanah. Ini adalah teknik elemen tanah. Lu Ming telah berhasil mengolahnya. Meskipun keduanya merupakan keterampilan bela diri berkonsep artistik, keterampilan bumi ion jelas berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada serangan dewa petir, dan juga lebih kuat. Meski hanya di level pertama, kekuatannya setara dengan serangan Thunder God level kedua. 2,5 bulan. Saya tidak tahu di level apa dia berada. Mari kita selesaikan ini dulu. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melangkah maju dan sampai di depan layar cahaya berwarna kaki. Dia melayangkan pukulan. Kaca, layar cahaya berwarna kaki pecah seperti kaca, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Lu Ming berjalan mendekat dan melanjutkan ke depan. Di balik layar cahaya, masih ada lorong, tapi tidak lama kemudian, Lu Ming datang ke ruangan batu lain. Hampir sama persis dengan ruangan batu sebelumnya. Dinding ruang batu dipenuhi ukiran. Bedanya, ukiran tersebut dipenuhi aura konsep api. Di depannya, ada juga layar lampu merah menyala yang menghalangi jalannya. Teknik seni bela diri penciptaan api, teknik elemen api, ada di dinding. Hanya dengan berhasil mengembangkan teknik elemen api dalam waktu setengah tahun Anda dapat menembus tirai cahaya dan memasuki level berikutnya. Suara itu terngiang di benak Lu Ming lagi. Kali ini, teknik seni bela diri penciptaan api, teknik elemen api. Mungkinkah itu didasarkan pada alam maksud yang telah saya pahami? Saya telah memahami 5 jenis alam niat, jadi apakah saya harus berlatih 5 jenis teknik seni bela diri alam niat? Lu Ming tidak bisa tidak menebak-nebak dalam hatinya. Dia melihat ke layar cahaya, lalu berjalan mendekat, mengaktifkan teknik bumi ion, dan meninjunya. Setelah kekuatan tinju yang keras menghantam tirai cahaya, itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada riak yang terlihat. Kemudian, Lu Ming beralih ke serangan dewa petir, teknik surgawi penekan penjara, langkah menghentak surga 9 naga, dan seterusnya. Namun, semuanya tidak berguna. Tidak ada satupun riak di layar cahaya. Sudah kuduga, tidak ada gunanya mencoba bersikap oportunis. Dia masih harus menguasai teknik elemen api dengan sukses sebelum dia bisa lulus ujian. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia mulai melihat ukirannya dan mulai memahami teknik elemen api. Dengan pengalaman sebelumnya, Lu Ming masuk ke zona tersebut dengan sangat cepat. Teknik elemen api juga lebih kuat daripada serangan Thunder God, namun kesulitan mengolahnya juga menakutkan. Lu Ming memahaminya dengan cermat. Waktu berlalu. 2 bulan 12 hari kemudian, seluruh tubuh Lu Ming bermandikan api, seperti dewa api. Dengan serangan biasa, kekuatan konsep api meledak secara ekstrim, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Dia telah berhasil mengembangkan teknik elemen api. Saya telah berhasil mengolahnya lagi. Hahaha. Itu masih dalam waktu 3 bulan.
Kali ini hanya butuh 2 bulan 12 hari. Saya telah menghemat 3 hari dibandingkan dengan teknik bumi ion. Ada harapan kali ini. Pemahaman Luming ini terlalu kuat. Benar-benar ada harapan kali ini. Di aula, Earth One, Gold One, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Dulu, orang tercepat yang berhasil mengolah teknik bela diri membutuhkan waktu 3,5 bulan. Namun, Luming hanya membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk teknik pertama dan 3 hari untuk teknik kedua. Dia telah melampaui semua orang di masa lalu. Semakin pendek waktunya, semakin besar potensinya. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk melewati ujian terakhir. Ledakan, Luming mengarahkan jarinya dan menggunakan teknik elemen api. Konsep api berkumpul di ujung jarinya dan menyentuh layar lampu merah menyala. Layar cahayanya pecah dan menghilang. Luming tersenyum dan terus berjalan ke depan. Seperti yang diharapkan Luming, mereka tiba di ruangan batu lain setelah berjalan kaki singkat. Terdapat juga ukiran pada dinding ruangan batu, dan di ujung ruangan batu juga terdapat tirai cahaya. Kali ini, dia perlu memahami teknik bela diri konsep angin, teknik asal angin. Luming tidak ingin membuang waktu. Dia segera memasuki keadaan itu dan mulai memahaminya. Kali ini, Luming menggunakan 2 hari lebih sedikit. Dia hanya membutuhkan waktu 2 bulan 10 hari untuk berhasil memahami teknik elemen angin dan melewati tahap ini. Tak lama kemudian, mereka sampai pada tahap selanjutnya. Kali ini, teknik elemen air, teknik bela diri penciptaan air. Kali ini waktunya dipersingkat 2 hari. Ia hanya membutuhkan waktu 2 bulan 8 hari untuk berhasil mengolah dan melewati tahap ini. Kemudian tiba waktunya tahap kelima. Dia perlu mengembangkan teknik bela diri, teknik asal guntur, dari penciptaan guntur. Dibandingkan dengan Luming, mantra asal guntur jauh lebih mudah. Ini karena Luming telah mengembangkan serangan Dewa Petir sebelumnya dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengembangkan teknik seni bela diri dengan konsep guntur. Oleh karena itu, lebih mudah baginya untuk mengolahnya. Pada akhirnya, Luming hanya menggunakan waktu total 2 bulan untuk berhasil mengembangkan teknik elemen petir dan melewati tahap ini. Selamat, kamu telah melewati tahap kedua. Ketika Luming melewati layar cahaya kelima, sebuah suara terdengar di benaknya. Dari awal hingga akhir, Luming membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk melewati tahap kedua dan mengembangkan 5 teknik penciptaan seni bela diri yang kuat. Saya benar-benar mendapat untung. Sekalipun saya tidak mendapatkan Chaos Scripture kali ini, saya tetap mendapat untung. Mata Luming bersinar. Kelima teknik bela diri ini sangat berharga di dunia luar. Itu tidak sebanding dengan teknik niat seperti serangan Thunder God. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di antara teknik niat bela diri. Jika Luming dapat mengembangkan 5 jenis teknik seni bela diri ke tingkat tertinggi, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Ayo lanjutkan. Saya harus mendapatkan kitab suci yang kacau. Luming mengepalkan tangannya dengan erat. Itu hanya sebuah ujian, tapi dia bisa mendapatkan 5 teknik penciptaan seni bela diri yang begitu menakjubkan. Kitab suci yang kacau pasti luar biasa menakjubkan. Hati Luming membara karena gairah. Dia terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, cahaya di depannya menjadi terang dan Luming sampai di arena pertarungan. Panggung pertarungan sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 100 mil. Platform pertempuran, mungkinkah itu menjadi ujian kecakapan tempur? Luming mengangkat alisnya. Bas, wosh. Ketika Luming melangkah ke ring pertarungan, 5 sosok tiba-tiba mengembun di depannya. Kelima sosok itu semuanya laki-laki tinggi dan kekar, namun warna kulit mereka berbeda. Ada yang berwarna kuning, ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang merah. Mirip dengan bumi satu yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Tampaknya itu adalah boneka. Di babak terakhir, gunakan teknik asal bumi, teknik asal guntur, teknik asal api, teknik asal air, dan teknik asal angin untuk mengalahkan kelima boneka tersebut. Teknik bela diri lainnya tidak akan efektif. Batas waktunya adalah 2 tahun. Sebuah suara terdengar di benak Luming. Untuk uji coba terakhir, ia hanya harus mengalahkan kelima boneka tersebut dalam waktu 2 tahun. Luming baru saja berpikir. Bas, Salah satu dari 5 sosok menerkam ke arah Luming. Sosok ini berwarna kaki dan menggunakan teknik asal bumi. Itu melayangkan pukulan ke arah Luming, dan inti bumi memenuhi udara. Tekanan kuat diberikan pada Luming. Tingkat budidaya boneka itu tidak lebih lemah dari tingkat Luming. Dengan tambahan teknik bumi ion, teknik ini menjadi sangat kuat. Ledakan, esensi vital dalam tubuh Luming meledak dan konsep bumi menyebar. Dia menggunakan teknik bumi ion dan meninju lawannya. Ketika kedua tinju bertemu, Luming merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak ke arahnya. Tubuh Luming gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Penguasaannya terhadap teknik ion bumi jauh di atas milikku. Mata Luming menyipit. Bang! Boneka berwarna kaki itu melangkah ke panggung pertarungan dan menyerang Luming.
Kekuatan tinjunya seberat gunung dan seberat bumi. Tak terkalahkan, Lu Ming punya pemikiran. Dalam situasi di mana mereka memiliki kekuatan yang sama, penguasaan teknik ion bumi Lu Ming tidak sebaik lawannya. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Adapun keterampilan bela diri lainnya, tidak akan efektif. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga datang dari dalam tubuh Lu Ming saat 9 aliran energi naga meledak. Kekuatan naga meledak, dan kekuatan Lu Ming meningkat secara dramatis. Dia menggunakan teknik bumi ion dan melayangkan pukulan. Namun, saat berikutnya, ekspresi Lu Ming berubah. Pasalnya, kekuatan boneka berwarna kaki tersebut juga meningkat pesat. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan naga Lu Ming. Selain teknik Earth Ion yang lebih kuat, kekuatan pihak lain masih membuat Lu Ming kewalahan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dan Lu Ming masih terpaksa mundur. Garis keturunan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Garis keturunan ketiganya muncul dan gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan Lu Ming, kekuatan boneka berwarna kaki tersebut juga akan meningkat. Setelah itu, Lu Ming melemparkan penjara yang menekan seni surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Sejalan dengan itu, kekuatan pihak lain juga meningkat pesat. Itu tidak ada gunanya. Tidak peduli bagaimana Lu Ming meningkatkan kekuatannya, pihak lain juga akan meningkatkan kekuatannya. Itu memang tidak ada gunanya. Pada akhirnya, kita harus menggunakan teknik bela diri penciptaan. Lu Ming menghela nafas dan menyingkirkan garis keturunan dan kekuatan naganya. Seperti yang diharapkan, kekuatan pihak lain juga melemah. Kekuatan dasarnya masih setingkat dengan Lu Ming. Kalau begitu aku akan bertarung dengan teknik penciptaan seni bela diri. Lu Ming hanya menggunakan inti esensialnya dan menggunakan teknik ion bumi untuk melawan pihak lain. Sayangnya, teknik penciptaan seni bela diri lawannya lebih kuat daripada teknik Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia masih belum bisa menandingi lawannya. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, dia terlempar dari arena pertempuran. Saat Lu Ming turun dari arena pertempuran, pihak lain berhenti menyerang. Cobaan ini tampaknya sangat sulit. Hanya satu boneka berwarna kaki yang bergerak. Masih ada 4 boneka lainnya yang belum bergerak. Saya ingin tahu apakah 5 boneka lainnya akan bergabung. Jika mereka bergabung, kesulitannya akan semakin parah. Tidak heran butuh waktu 2 tahun. Lu Ming berpikir cepat. Sepertinya saya hanya bisa melewati tahap ini dengan meningkatkan level teknik bela diri saya dengan cepat. Kalau begitu, ayo lanjutkan pertarungannya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengambil langkah maju dan kembali ke arena pertarungan. Teknik kreasi seni bela diri yang digunakan pihak lain persis sama dengan miliknya. Pertarungan terus-menerus akan sangat membantu pemahaman Lu Ming tentang teknik penciptaan seni bela diri. Bas, kali ini, bukan boneka berwarna kaki yang menyerang. Sebaliknya, yang menyerang adalah boneka berwarna merah menyala. Itu menggunakan teknik elemen api dan diisi dengan serangan eksplosif. Lu Ming juga menggunakan teknik elemen api untuk melawannya. Teknik elemen api pihak lain jelas lebih kuat daripada teknik Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming mencoba yang terbaik, akan sulit baginya untuk menolak. Betapa indahnya, jadi teknik elemen api bisa digunakan dengan cara ini. Saat dia bertarung, Lu Ming merasakan teknik elemen api yang dilakukan oleh pihak lain. Pada saat yang sama, itu cocok dengan budidayanya sendiri dan meningkatkan pemahamannya tentang teknik elemen api. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming dijatuhkan dari ring pertempuran. Namun, Lu Ming tidak berkecil hati. Dia naik ke ring pertarungan. Kali ini, boneka hijau yang menyerang. Lawannya menggunakan teknik elemen angin. Begitu saja, begitu Lu Ming terlempar dari ring pertarungan, dia akan segera naik dan bertarung dengan lawannya. Saat dia bertarung, dia memahami teknik penciptaan seni bela diri, membuat kemajuan pesat. Setiap saat, dia hanya akan berhenti melahap batu kasar untuk mengisi kembali inti esensialnya ketika inti esensial Lu Ming habis. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun terakhir, selain memulihkan inti esensialnya, Lu Ming telah melawan 5 boneka tersebut. Pemahamannya tentang 5 teknik penciptaan seni bela diri telah meningkat pesat. Lu Ming telah membuat terobosan besar dalam kelima jenis teknik seni bela diri. Dia telah memasuki tahap ketiga dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan, Lu Ming menggunakan teknik bumi ion untuk melawan boneka berwarna kaki. Kekuatan tinju Lu Ming sangat kuat dan berat, dan konsep bumi diintegrasikan ke dalamnya. Setiap pukulan seakan menekan lawan dengan bumi. Kekuatannya sangat mengejutkan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan tubuh boneka berwarna kaki itu terlempar jauh, jatuh di tepi ring pertarungan. Turun, Lu Ming menyerang boneka berwarna kaki itu. Bas! Namun, pada saat itu, sosok berwarna hijau muncul. Boneka hijau itu menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Dengan lambaian tangannya,
Teknik elemen angin membelah ruang dan menebas Luming. Pada saat yang sama, aura yang menyala-nyala memenuhi udara dan sosok merah menyala menerkam Luming. Lalu wayang biru dan wayang ungu. Boneka berwarna kaki pun ikut terangkat. Kelima boneka itu menerkam Luming. Memang benar, seperti dugaan Luming, kelima boneka itu telah bergabung. Kekuatan gabungan dari 5 boneka itu sangat mengejutkan. Luming terpaksa mundur terus-menerus. Yang terpenting, ketika Luming menggunakan salah satu teknik penciptaan seni bela diri, dia akan tertahan oleh boneka yang bersangkutan dan tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Luming hanya bisa terus-menerus mengubah teknik penciptaan seni bela diri, menggunakan 5 jenis teknik seni bela diri secara bergantian untuk memblokir serangan lawan. Namun, butuh waktu untuk memutar kelima maksud tersebut. Meski hanya sesaat, itu tetap merupakan kekurangan. Luming terpaksa mundur terus-menerus dan terlempar dari arena pertempuran setelah beberapa gerakan. Kelima boneka itu terlalu kuat dan tanpa celah jika digabungkan. Saya bukan tandingan mereka ketika saya hanya menggunakan satu teknik bela diri. Jika saya bisa dengan sempurna mengubah kelima teknik bela diri, mungkin masih ada harapan. Luming merenung dan kemudian pergi ke arena pertarungan. Begitu dia melangkah ke arena pertarungan, kelima boneka itu menyerang Luming. Luming hanya bisa melakukan yang terbaik untuk terus beralih di antara 5 teknik penciptaan seni bela diri dan melawan 5 boneka. Pada awalnya, Luming sama sekali bukan tandingannya. Hal ini karena akan selalu ada kesenjangan dalam transisi antara 5 teknik penciptaan seni bela diri. Itu tidak sempurna dan lawan akan memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Luming menjadi semakin terampil dalam beralih di antara 5 teknik penciptaan seni bela diri. Beberapa bulan kemudian, Luming dapat dengan mudah beralih di antara 5 teknik penciptaan seni bela diri dengan sempurna. Dia bisa menggunakan teknik kreasi seni bela diri apapun dengan mudah. Dia bahkan dapat memisahkan tangan kiri dan kanannya untuk menggunakan teknik kreasi seni bela diri yang berbeda. Pada titik ini, Luming akhirnya memblokir serangan kelima boneka itu. Sekering. Namun, pada saat ini, boneka berwarna kaki itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, sosok kelima boneka itu berubah dan 5 teknik seni bela diri diledakkan. Mereka menyatu dan membentuk warna kacau yang meledak ke arah Luming. 5 teknik penciptaan seni bela diri sebenarnya digabungkan menjadi satu, dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Hanya dengan satu gerakan, Luming terlempar keluar arena. Mustahil, kamu bisa bermain seperti ini. Luming berteriak dalam hatinya. Kesulitan uji coba ini terlalu tinggi. Teknik dari 5 boneka menjadi semakin kuat, dan sekarang, mereka benar-benar mampu menggabungkan 5 teknik bela diri bersama-sama. Fusi, benar, fusi. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Mungkinkah ini merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kehendak kekacauan? Hanya dengan menggabungkan 5 teknik bela diri yang penuh niat maka seseorang akan memenuhi syarat untuk mengembangkan niat kekacauan. Luming tidak bisa tidak menebak. Pos pemeriksaan ini bukan hanya ujian, tetapi juga temper. Hanya mereka yang bisa menerobos melalui pelatihan seperti itu yang bisa berjalan sampai akhir dan berhasil mengembangkan kehendak kekacauan. Kehendak kekacauan adalah raja dari keinginan antara langit dan bumi. Benar-benar menakutkan. Namun, tidak sulit untuk membayangkan bahwa kesulitan dalam mengolahnya benar-benar menakutkan. Kondisi untuk mengolahnya juga sangat keras. Tidak semua orang berhasil mengolahnya. Hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi barulah seseorang dapat berhasil mengolahnya. Ujian di sepanjang jalan mungkin untuk mempersiapkan pengembangan kehendak kekacauan. Jika dia tidak bisa lulus semua ujian di sepanjang jalan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengembangkan kitab suci kekacauan, dan dia juga tidak akan berhasil mengembangkan kehendak kekacauan. Memikirkan hal ini, mata Luming dipenuhi dengan semangat juang lagi. Ayo, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memadukan 5 teknik bela diri penciptaan. Luming berteriak dan bergegas ke ring pertarungan untuk melawan kelima boneka itu.